Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin nih, aku Alfred dari Oceanografi 21. Alhamdulillah juga sebagai satu Best One Perintis 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal sedikit sharing ataupun diskusi bersama mengenai salah satu materi yang mungkin udah gak asing nih buat teman-teman semua, yakni laju reaksi. Berbicara tentang laju reaksi mungkin udah gak asing bagi teman-teman ya. Tapi di sini aku bakal ngingetin lagi di mana berbicara tentang laju reaksi kita berbicara tentang dua kata, yakni laju dan reaksi. Laju sendiri itu artinya kita berbicara tentang perubahan sesuatu dibandingkan dengan perubahan waktu atau delta T. Kemudian fokus kita yang kedua yakni reaksi. Karena kita belajar tentang kimia, maka tentu yang dipelajari adalah reaksinya gitu kan. Misalkan di sini kita punya reaksi sederhana yaitu A plus B menjadi C plus D. Di sini yang huruf kecil adalah koefisien reaksinya, di mana sudah teman-teman pelajari juga bahwa dalam suatu reaksi harus setara terlebih dahulu. Sehingga di sini jangan lupa juga bahwa satuan dari laju reaksi adalah molaritas per sekon. Karena kita berbicara tentang reaksi dan kita nggak tahu nih masanya berapa yang bereaksi, sehingga yang biasanya dalam larutan itu yang bereaksi prosesnya, maka yang diketahui itu adalah molaritasnya. Sehingga ini juga yang menjadi satuan dari laju reaksi yaitu molaritas per sekon. Sehingga laju reaksinya itu adalah minus 1 per A dari konsentrasi A per DT sama dengan minus 1 per B dari konsentrasi B per DT sama dengan plus 1 per C konsentrasi C per DT sama dengan plus 1 per D dari konsentrasi D per DT. Kenapa yang satu negatif, yang sebelah kanannya positif? Karena kita tahu bahwa yang satu reaktan, yang satu produk. Kita udah tahu bahwa sering berjalannya waktu, reaktan bakal berkurang, sedangkan produk sebaliknya ini bertambah. Ya, dalam reaksi kimia kita juga berbicara tentang hukum laju reaksi yang teman-teman pasti udah gak asing nih. Dimana hukum laju reaksi tersebut adalah R sama dengan konstanta kali A pangkat X, yaitu order reaksi terhadap A, dan B pangkat Y, yakni order reaksi Y terhadap B nya ya guys. Nah, dimana order reaksi total adalah X plus Y. Biar teman-teman gak pusing terus kita bingung gimana sih cara dapetin X dan Y nya ini bisa didapat dari dari data proses reaksi kimia yang nanti biasanya udah dikasih di soalnya. Nah, di sini biasanya kalau sama misalkan A di sini sama dengan X di sini itu hanya kebetulan saja, bukan berarti semua reaksi seperti itu. Jadi, ketika kita ingin mencari X dan Y, kita harus punya dulu data reaksinya, teman-teman. Biar teman-teman gak pusing, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini udah ada reaksinya, udah ada datanya. Caranya gimana? Yang pertama, kita cari dulu reaksinya dulu kan gini. R sama dengan konstanta kali, kalau di sini berarti CH3 3 kali CBr. Nah, konsentrasi OH-. Bawahnya juga pada keadaan kedua R sama dengan K kali konsentrasi CH3 3 CBr kali konsentrasi OH-. Seperti ini ya teman-teman. Dimana pertama jika kita ingin mencari order reaksi terhadap CH3 3 CBr, maka kita lihat dulu saat OH-nya sama. Kenapa? Karena jika kita masukin nih ya, yang ini reaksi 1 dan reaksi 2, itu di sini kita masukin 0,02, 0,04 sama dengan konstanta kali di sini berapa? 0,1 yang ini. Kemudian 0,1 untuk OH-nya dan yang bawah K sama dengan 0,2 yang ini 0,1. Sehingga bisa apa? Bisa coret. Nah, bisa ini 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat X. 1 per 2 pangkat berapa? Ya, 1 per 2. Iya, pangkat 1. Berarti order reaksi terhadap CH3CBr adalah 1 ya. Nah, sedangkan untuk yang kedua, kita cari terhadap OH-. Kita cari saat kondisi si CH3CBr-nya adalah sama. Reaksi keempat sama ke-5. Kita masukin di sini 0,02 per 0,02. Sama juga kayak yang rumus yang ini, tinggal masukin aja. Sama dengan K kali konsentrasinya sama 0,1, yang bawah juga K 0,1, sedangkan CB si OH-nya beda 0,2 sama 0,3. Ini coret sehingga di sini jadi 1 per 1 atau 1 sama dengan 2 per 3 pangkat Y.
2/3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya, pangkat 0. Berarti order reaksi terhadap CH3CBr adalah 1, sedangkan order reaksi terhadap OH- adalah 0. Sehingga hukum lajunya jadi apa, teman-teman? Hukum lajunya menjadi R sama dengan K kali konsentrasi CH3 3 kali CBr aja. Ini pangkat 1, boleh ditulis, boleh enggak. Sehingga order reaksi totalnya adalah order reaksi 1. Ini kebetulan aja, cuma ditanyain hanya hukum laju reaksinya aja. Ya. Oke. Itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung tanyain aja. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.